Ya. Assalamualaikum Bu Risha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Gimana nih kabarnya Pak Sigit? Alhamdulillah baik Bu Risha. Nah, ada apa nih Pak Sigit? Kelihatannya kok Bapak lagi gelisah ya Pak ya? Memang kelihatan banget nih Bu Risha, kalau saya sedang gelisah. Iya, kelihatan Pak. Nah, apalagi Bapak sampai minta waktu kita untuk berdiskusi. Nah, kira-kira topik apa nih Pak yang akan kita diskusikan? Terima kasih ya Bu Risha sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi hari ini. Sebenarnya memang ada sesuatu yang harus kita diskusikan nih Bu. Sama-sama Pak Sigit. Jadi apa nih Pak yang akan kita diskusikan hari ini? Saya pengen berdiskusi ini soal kerjaan nih Bu. Jadi ya bercerita sedikit ya. Jadi kan di tempat saya Oke. atau tempat kerjaan ada teman sejawat yang berangkatnya kurang disiplin. Nah, selalu berangkat ke sekolah itu sering atau selalu siang. Padahal jadwal masuk sekolah itu jam 7.15. Tetapi mereka itu datang jam 7.30 bahkan kadang sampai lebih dari jam setengah 8 itu. Oh, jadi teman-teman Pak Sigit itu harusnya datang jam 7.15 sudah di sekolah, tapi teman-teman Pak Sigit eh, baru datang ke sekolah itu jam 7.30. Bahkan bisa lebih dari setengah 8 ya Pak ya. Betul Pak Sigit? Iya betul Bu. Iya Bu, jadi saya juga bingung nih. Bagaimana caranya agar teman sejawat saya itu disiplinnya kerjanya itu lebih meningkat, tidak datang terlambat ke sekolah, dan mungkin peran saya sebagai teman sejawat itu harusnya bagaimana itu Bu? Oke, Pak Sigit. Jadi sekarang kegundahan Pak Sigit dengan teman Pak Sigit yang kurang disiplin tadi, bagaimana supaya teman-teman Pak Sigit itu lebih meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja. Karena ini percakapan singkat, apa nih Pak Sigit yang akan Pak Sigit dapatkan di akhir percakapan ini? Mungkin di akhir percakapan saya pengen menumbuhkan rasa disiplin dari teman sejawat itu dengan merubah kedisiplinannya khususnya keberangkatan ke sekolah dari yang tadinya kurang disiplin agar kedisiplinannya meningkat atau lebih disiplin lagi untuk berangkatnya lebih tepat waktu. Luar biasa ini Pak Sigit ya. Nah, jadi dari percakapan ini Pak Sigit ingin menumbuhkan kedisiplinan teman-teman Pak Sigit yang datangnya kurang disiplin ke sekolah gitu ya. Nah, Iya, kalau betul. dilihat dari angka 1 sampai 10, kira-kira teman-teman Pak Sigit itu tingkat kedisiplinannya ada di nomor berapa, Pak? Waduh, kira-kira berapa ya? Mungkin ada di angka masih angka 4 lah kira-kira, Bu. Nah, masih di angka 4 ya, Pak, ya. Nah, kalau sekarang ada di angka 4, kira-kira Pak Sigit itu akan menambahkan menjadi di angka berapa nih, Pak? Ya mungkin ya menambah nggak terlalu banyak dulu lah, mungkin karena kedisiplinan itu bertahap. Ya mungkin hanya di angka 6 saja 6 saja mungkin sudah cukup, karena ya itu tadi permasalahan kedisiplinan itu mungkin tidak langsung instan tapi masih bertahap. Ya, heeh. Jadi, supaya kedisiplinan teman-teman Pak Sigi dapat meningkat itu, kira-kira bagaimana ya, Pak, ya? Kemudian,
menurut Pak Sigit nih, ciri-ciri teman sejawat itu sudah disiplin ataupun kedisiplinannya sudah meningkat itu ciri-cirinya seperti apa, Pak? Menurut saya ciri-ciri tentang kedisiplinan, tentang keberangkatan khususnya ya, itu ya agar meningkat itu diantaranya berangkatnya sudah tidak terlambat lagi. Ya paling tidak atau minimal tepat jam 7:15 sudah di lokasi atau di tempat kerja. Ya, jadi minimal ciri-cirinya minimal ya Pak ya, jam Iya. 7.15. Nah, kira-kira dari yang sudah Pak Sigit sampaikan, apa nih rencana Pak Sigit ke depan? Ini saya merencanakan atau berniat menemui teman sejawat itu, kemudian saya akan mengajak atau mengobrol secara pribadi dari hati ke hati agar bisa terbuka dan mereka dapat menyadari apa yang seharusnya dilakukan, yaitu datang tepat waktu. Wah, luar biasa sekali ini Bapak nih. Nah, Pak Sigit akan mengajak ngobrol ya, secara pribadi dari hati ke hati supaya mereka menyadari apa yang seharusnya teman-teman Pak Sigit lakukan gitu ya, yaitu hadir tepat waktu. Lalu kira-kira hal lain apa Pak yang akan dilakukan Pak Sigit? Ya setelah saya mengobrol dengan teman sejawat itu, saya menggali permasalahan dari dari dirinya dan untuk menumbuhkan rasa disiplinnya agar timbul dari keinginan sendiri dan kesadarannya dari dirinya sendiri. Mungkin itu. Keren, keren banget nih ya Pak ya. Langkah yang Bapak ambil ini menurut saya sudah tepat Pak. Saya setuju dengan ide Pak Sigit. Nah, jadi apa nih Pak yang bisa Pak Sigit ambil dari percakapan atau diskusi kita hari ini Pak? Dari percakapan ini ya, mungkin sekarang itu saya merasa lega, saya juga merasa tenang ya, karena sudah membicarakan permasalahan ini, saya jadi lebih semangat untuk memberikan perubahan terhadap teman sejawat demi kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di sekolahan. Luar biasa nih Pak Sigit. Alhamdulillah dari diskusi yang kita lakukan itu Pak Sigit sudah merasa senang, merasa tenang, merasa lega ya. Nah, lalu dari Ya. yang sudah direncanakan, komitmen apa nih Pak Sigit yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, untuk menjalankan rencana ini, saya akan konsisten ya, sering ngobrol teman sejawat itu dengan berkala. Ya, mungkin dilakukan minimal 1 minggu sekali lah kemudian setelah melihat ada perubahan apa tidak. Ya, luar biasa sekali ini Bapak nih. Nah, sekarang kira-kira siapa ya Pak yang akan membantu Pak Sigit supaya ini tuh bisa dilakukan dengan konsisten nih Pak? Ya mungkin teman-teman sejawat ya, tapi teman sejawat yang mungkin lebih senior untuk mengingatkan saya agar selalu konsisten mengajak ngobrol teman sejawat yang kurang disiplin itu. Ya, jadi Pak Sigit akan meminta bantuan rekan guru senior untuk mengingatkan ya. Nah, sepertinya waktu kita sudah diingatkan ya Pak ya, kita sudah diingatkan dengan waktu. Dari percakapan ini, nah apa nih Pak yang sudah diperoleh Pak Sigit? Dari percakapan ini mungkin yang pertama, saya akan mengajak teman sejawat yang kurang disiplin itu, mengajak ngobrol, kemudian secara pribadi ya, dari hati ke hati, tentang permasalahan yang dihadapi, kenapa bisa datang terlambat,
Nah, kemudian yang kedua, terus memberikan semangat dalam bekerja, agar dalam bekerja mempunyai tujuan. Karena dengan diajak ngobrol mungkin bisa menumbuhkan dan meningkatkan kedisiplinan yang datang dengan kesadaran sendiri. Karena apa, bukan karena paksaan dan meminta meminta bantuan teman sejawat untuk mengingatkan saya selalu konsisten mengajak ngobrol teman yang kurang disiplin itu secara berkala, yaitu tadi 1 minggu sekali itu ada perubahan apa tidak. Wah, luar biasa sekali nih, Pak. Berarti Bapak itu ingin, walaupun ini melakukan perubahan, awalnya itu Pak Sigit ingin memberikan perubahan sedikit, tapi yang nantinya Pak Sigit ingin menumbuhkan, motivasi intrinsiknya ya, Pak, ya. Jadi Iya betul, motivasi yang ada di diri mereka supaya memang inilah, tugas seorang guru datang tepat waktu supaya pembelajarannya itu maksimal gitu ya, Pak. iya Nah, betul. kira-kira kapan Pak nih yang akan dikerjakannya kapan nih Pak? Mungkin ya besok kita langsung kita terapkan kepada guru yang bersangkutan di sekolah. Oke, baik Pak Sigit, terima kasih. Saya juga ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Minggu depan kita ketemu lagi ya Pak ya. Ya Saya bisa pengen tahu Bu. bagaimana apa yang telah Pak Sigit lakukan, ngajak ngobrol dengan teman sejawat. Mudah-mudahan ada peningkatan kedisiplinan di sekolah Pak Sigit. Itu ya Pak ya. Ya siap Bu. Ya terima kasih sama-sama Bu. Oke, terima kasih Pak Sigit. Terima Kita kasih juga akhiri ya Bu. Pak Sigit ya percakapan kita hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah dilakukan, sudah berjalan dengan baik selama persekapan. Menurut saya itu ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin saya sendiri perlu ekspresif, mungkin lebih ekspresif lagi, Pak. Saya sebagai coach itu lebih ekspresif lagi. Kemudian untuk apa yang kondisi apa untuk kehadiran atau kesadaran penuhnya itu tetap memperhatikan atau permasalahan yang dilakukan oleh coach. Kemudian untuk memperbaiki atau meningkatkannya mungkin nanti bisa diperbaiki berlatih bersama rekan sejawat yang ada di sekolah, baik di sekolah bersama teman sejawat ataupun bersama murid. Nah, kira-kira sekarang bisa nih Pak Sigit untuk menuliskan umpan balik dari Koci. Ya, pertanyaan ini Tadi. umpan balik, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching ya? Yang saya merasa senang ya, karena apa yang saya apa khawatirkan, terus permasalahan saya sudah bisa dibicarakan dengan orang lain gitu. Nah, mungkin itu yang perlu apa ya, kalau punya permasalahan itu berarti kita harus mengajak apa, ngobrol atau curhat dengan orang lain. Nah, itu saja.